Pernahkah kalian tersenyum di depan seseorang, padahal hati kalian remuk oleh sikapnya? Aku mengalaminya dengan mertuaku sendiri. Di depan suamiku, beliau selalu tampil lembut, penuh perhatian, seolah aku menantu paling beruntung di dunia. Tapi saat hanya kami berdua, kata-katanya berubah menjadi duri yang menancap pelan, melukai tanpa darah. Hari demi hari aku memilih diam, sampai akhirnya keberanianku menang. Aku memasang CCTV tersembunyi, dan pada sebuah acara keluarga, semua topeng itu runtuh dalam sekejap. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kisah Hati Orang Tua. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari aku. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan berbagi kisah nyata yang inspiratif. Waktu pertama kali aku bertemu dengan ibu dari suamiku, semuanya terasa begitu hangat. Hari itu masih sangat jelas di ingatanku. Langit sore berwarna jingga lembut, dan angin membawa aroma masakan dari dapur rumah besar yang akan menjadi tempat penuh cerita dalam hidupku. Tanganku dingin karena gugup, sementara suamiku, yang saat itu masih menjadi calon pendamping hidupku, terus tersenyum menenangkan. "Tenang saja," katanya pelan. "Ibu pasti suka sama kamu." Aku mengangguk, walau jantungku berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Bukan karena rumah itu terlihat asing, tetapi karena aku tahu pertemuan itu adalah awal dari perjalanan panjang. Aku tidak hanya sedang bertemu calon mertua, aku sedang mengetuk pintu sebuah keluarga, berharap bisa diterima sebagai bagian dari mereka. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita paruh baya berdiri di sana dengan senyum yang begitu ramah. Wajahnya teduh, matanya hangat, dan suaranya lembut saat menyebut namaku. "Oh, jadi ini calon menantu ibu," katanya sambil menggenggam kedua tanganku. "Cantik sekali. Masuk, Nak." Seketika rasa gugupku mencair. Aku mengikuti langkahnya masuk ke ruang tamu yang rapi dan nyaman. Di meja sudah tersedia teh hangat, pisang goreng, dan beberapa kue kecil yang ditata cantik di atas piring. Hal-hal sederhana seperti itu membuat hatiku merasa disambut. Beliau banyak bertanya tentang pekerjaanku, tentang keluargaku, tentang makanan kesukaanku. Bahkan beliau tertawa hangat saat aku bercerita tentang kebiasaan kecilku yang suka minum teh sebelum tidur. Di sampingku suamiku terlihat sangat bahagia. Aku bisa melihat kebanggaan di wajahnya saat memandang ibunya. Dan saat itu jujur saja, aku ikut merasa lega. Aku berpikir, mungkin aku benar-benar beruntung. Tidak semua orang mendapatkan mertua yang terlihat begitu lembut dan penuh perhatian. Sejak hari pertama itu, kesan tentang beliau selalu baik. Setiap kali kami datang berkunjung, beliau selalu menyambutku dengan senyum yang sama. Kadang beliau memasakkan makanan favoritku, kadang beliau memintaku duduk lebih dekat, lalu bercerita tentang masa kecil suamiku dengan penuh kasih sayang. Aku mendengarkan semuanya dengan senang hati. Di mataku, beliau tampak seperti sosok ibu yang penyayang. Seseorang yang menjaga keluarganya dengan penuh cinta, yang bicara lembut, dan selalu tahu cara membuat orang lain merasa nyaman. Mungkin karena itulah aku menurunkan semua kewaspadaanku. Aku mulai percaya bahwa hidup setelah menikah akan berjalan indah, bahwa aku tidak hanya mendapatkan seorang suami yang baik, tetapi juga keluarga baru yang akan menerimaku sepenuh hati. Saat hari pernikahan kami tiba, beliau bahkan memelukku lama sekali. "Mulai hari ini, anggap ibu seperti ibumu sendiri," bisiknya lembut. Kalimat itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku memeluknya balik dengan hati penuh haru. Dalam benakku, aku berjanji akan menjadi menantu yang baik. Aku ingin menghormatinya, membahagiakan putranya, dan menjaga hubungan keluarga ini sebaik mungkin. Aku sungguh percaya semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak tahu, di balik senyum lembut itu, ada sesuatu yang perlahan menunggu waktunya untuk muncul. Sesuatu yang belum bisa kubaca pada pertemuan pertama. Sesuatu yang kelak mengubah rumah hangat itu menjadi tempat yang membuat dadaku sesak. Tapi malam itu, di awal semua cerita, aku masih memandang masa depan dengan penuh harapan. Aku masih percaya setiap senyum adalah ketulusan.
Aku masih percaya setiap pelukan adalah kasih sayang. Dan aku belum mengerti bahwa terkadang kesan pertama yang paling indah justru menyimpan luka yang paling dalam. Hari-hari setelah pernikahan kami berjalan seperti aliran sungai yang tenang. Setidaknya, begitulah yang terlihat dari permukaan. Aku mulai menjalani peranku sebagai istri dengan sepenuh hati. Bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, memastikan semua kebutuhan rumah tertata rapi. Lalu menutup hari dengan rasa syukur karena memiliki suami yang selalu berusaha membuatku tersenyum. Dalam banyak hal, hidupku terasa nyaris sempurna. Ibu mertua masih sering datang berkunjung. Beliau selalu hadir dengan wajah teduh yang sama, membawa buah tangan, makanan kesukaan putranya, atau sekedar alasan sederhana untuk mampir dan melihat keadaan rumah kami. Di depan suamiku, sikapnya tak pernah berubah. Hangat, lembut, bahkan sering memujiku. "Rumah kalian bersih sekali," katanya suatu sore sambil tersenyum. "Kamu memang istri yang telaten." Aku tersenyum kecil, merasa dihargai. Namun ada sesuatu yang perlahan berubah ketika suamiku tidak berada di ruangan. Awalnya sangat kecil, hampir tak terasa. Sebuah helaan nafas panjang saat melihat susunan piring yang menurutnya kurang rapi. Nada suara yang sedikit berbeda ketika menanyakan kenapa aku memilih menu makan malam tertentu. Tatapan matanya yang kadang terasa terlalu lama, seolah sedang mencari kesalahan yang bisa disebutkan. Aku mencoba mengabaikannya. Kupikir mungkin aku hanya terlalu sensitif. Bukankah setiap orang punya kebiasaan berbeda? Bukankah sebagai menantu, aku memang harus lebih banyak belajar menyesuaikan diri? Tapi hari-hari berikutnya, hal-hal kecil itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Suatu pagi saat suamiku sudah berangkat kerja dan rumah hanya tinggal kami berdua, beliau berdiri di dapur memperhatikan sarapan yang kubuat. "Nasi goreng lagi," katanya datar. Aku menoleh sambil tersenyum gugup. "Iya Bu, kemarin Mas bilang lagi pengen." Beliau mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada tipis yang sulit kuterjemahkan. "Istri itu harus bisa lebih kreatif, jangan bikin suami bosan." Kalimat itu sederhana, tidak keras, tidak juga kasar, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam caranya mengucapkan yang membuat dadaku mengencang. Aku hanya menjawab pelan, "Baik Bu, nanti saya belajar lagi." Beliau tidak menanggapi, hanya berjalan pergi, meninggalkan aroma parfum lembut yang justru terasa menyesakkan. Sejak saat itu, komentar-komentar kecil mulai sering muncul. Tentang cara aku melipat pakaian, tentang pilihan bumbu masakanku, tentang bagaimana aku seharusnya lebih cepat membuka pintu ketika beliau datang, tentang caraku berbicara yang menurutnya terlalu pelan. Semua disampaikan dengan suara rendah, hampir tanpa emosi, tetapi selalu tepat mengenai ruang paling rapuh dalam hatiku. Yang membuatku semakin bingung, semua itu seolah lenyap begitu suamiku pulang. Di depannya, ibu kembali menjadi sosok yang sama seperti dulu. Beliau tersenyum manis, menanyakan kabar putranya, memujiku karena sudah menyiapkan makan malam, bahkan kadang berkata, "Istrimu ini baik sekali, kamu harus jaga dia." Suamiku akan tersenyum bangga, lalu menggenggam tanganku. Dan di saat seperti itu, aku hanya bisa membalas dengan senyum kecil. Ada banyak kali aku ingin bercerita. Aku ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang berubah. Bahwa kata-kata kecil dari ibunya mulai tinggal lebih lama di pikiranku daripada yang seharusnya. Tapi setiap kali melihat wajah suamiku yang begitu menghormati ibunya, keberanianku runtuh. Aku takut dianggap salah paham. Aku takut merusak hubungan mereka. Aku takut semua ini hanya ada di kepalaku. Jadi aku memilih diam. Aku peluk semua rasa tidak nyaman itu sendirian. Namun diam ternyata tidak membuat semuanya membaik. Justru dari situlah retakan kecil mulai muncul. Retakan yang belum terlihat, tetapi perlahan menjalar ke seluruh sudut hati. Dan aku belum tahu bahwa itu baru permulaan. Bahwa setelah komentar-komentar halus itu, akan datang kata-kata yang jauh lebih tajam. Kata-kata yang tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga mulai menggoyahkan rasa amanku di rumah sendiri. Aku sempat berpikir, mungkin semua ini hanya soal penyesuaian. Mungkin setiap rumah tangga memang punya fase ketika seseorang harus belajar memahami kebiasaan keluarga pasangan. Aku terus meyakinkan diriku sendiri
bahwa komentar-komentar ibu mertua hanyalah bentuk perhatian yang disampaikan dengan cara berbeda. Tapi waktu berjalan, dan kenyataan perlahan menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Kata-kata beliau tak lagi berhenti pada hal-hal kecil tentang rumah atau masakan. Mereka mulai menyentuh diriku, menyentuh bagian yang paling pribadi. Suatu siang, ketika aku sedang melipat pakaian di ruang keluarga, beliau datang tanpa suara. Langkahnya pelan, tetapi kehadirannya selalu membawa ketegangan yang kini mulai akrab di dadaku. Tatapannya menyapu tumpukan baju di hadapanku. "Kamu itu sebenarnya kerja apa di rumah?" katanya tiba-tiba. Tanganku terhenti. Aku menoleh perlahan, mencoba memahami maksud pertanyaan itu. "Saya sedang beres-beres, Bu." Beliau tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. "Beres-beres?" ulangnya pelan. "Kalau cuma begini saja masih banyak yang kurang, berarti memang kamu belum pantas jadi istri." Kalimat itu jatuh begitu saja, datar, tanpa nada tinggi. Namun justru karena itulah rasanya lebih menyakitkan. Aku menunduk, berusaha menelan sesuatu yang terasa pahit di tenggorokan. Hari itu untuk pertama kalinya, aku merasa rumah sendiri tidak lagi sepenuhnya terasa aman. Setelahnya, kata-kata seperti itu semakin sering datang. Kadang saat aku menyajikan teh. Kadang ketika beliau melihat sudut meja yang sedikit berdebu. Kadang bahkan hanya karena aku terlambat menjawab panggilannya. Perempuan harus tahu diri kalau numpang di keluarga orang. "Jangan manja, anak saya pantas dapat yang lebih baik. Kalau begini terus, kasihan suamimu." Setiap kalimat seperti jarum kecil. Tidak langsung membuat luka besar, tetapi menusuk berkali-kali di tempat yang sama sampai akhirnya meninggalkan perih yang sulit dijelaskan. Yang paling menyakitkan bukan hanya kata-katanya, tetapi kenyataan bahwa semua itu selalu terjadi saat kami hanya berdua. Begitu suara mobil suamiku terdengar dari luar pagar, semuanya berubah secepat kilat. Nada suaranya kembali lembut, wajahnya kembali teduh. Bahkan suatu malam di depan meja makan, beliau memujiku sambil tersenyum manis. "Masakannya enak sekali. Kamu beruntung punya istri yang rajin." Aku nyaris kehilangan kemampuan untuk bereaksi. Suamiku menatapku bangga lalu berkata, "Iya, Bu, dia memang selalu berusaha yang terbaik." Aku membalas senyum tipis. Sementara di dalam hati ada sesuatu yang perlahan retak. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku memang kurang baik? Apa aku terlalu sensitif? Apa semua ini memang salahku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar bahkan saat malam tiba dan aku berbaring di samping suamiku yang tidur dengan tenang. Ada banyak malam ketika aku memandang langit-langit kamar dalam gelap, membiarkan air mata jatuh diam-diam agar tidak terdengar. Aku merasa sendirian. Bukan karena suamiku tidak peduli. Justru karena dia terlalu percaya bahwa ibunya adalah sosok paling lembut di dunia. Dan aku tidak punya keberanian untuk meruntuhkan keyakinan itu tanpa bukti. Hari demi hari, aku mulai berubah. Aku jadi mudah cemas setiap kali mendengar suara bel rumah. Aku gelisah saat ponsel suamiku berbunyi dan nama ibunya muncul. Aku bahkan mulai memeriksa ulang pekerjaan rumah berkali-kali. Bukan karena ingin perfekta, tetapi karena takut ada celah yang akan menjadi alasan untuk kembali disalahkan. Luka itu tidak terlihat, tidak meninggalkan memar, tidak terdengar oleh siapapun. Tapi diam-diam ia tumbuh di dalam hati. Membuatku lelah, membuatku mempertanyakan harga diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pikiran yang dulu terasa mustahil mulai muncul. Bagaimana jika semua senyum itu memang hanya topeng? Bagaimana jika selama ini aku bukan sedang salah paham, tetapi memang sedang diperlakukan dengan sengaja? Pikiran itu membuatku takut. Namun di saat yang sama, ia juga menjadi awal dari kesadaran. Bahwa luka yang terus dibiarkan diam, suatu hari akan meminta jalan untuk dibuktikan.
Dan tanpa kusadari, benih keberanian itu mulai tumbuh perlahan di dalam diriku. Keberanian yang nantinya akan membawaku pada sebuah keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah semuanya. Benih keberanian itu tumbuh pelan, hampir tak terdengar. Setelah begitu banyak kata yang melukai, setelah begitu banyak malam yang kulewati dengan dada sesak dan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang, aku akhirnya sampai pada satu kesadaran yang tidak bisa lagi kuabaikan. Aku butuh kebenaran. Bukan lagi untuk meyakinkan diriku sendiri, bukan juga untuk membuktikan bahwa aku tidak sedang berlebihan. Aku membutuhkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dan tidak bisa dipatahkan hanya dengan anggapan bahwa aku terlalu sensitif. Selama ini aku selalu kalah oleh satu hal. Tidak ada bukti. Setiap kali ibu mertua berkata tajam, setiap kali tatapannya merendahkanku, semua itu lenyap begitu saja ketika suamiku pulang. Yang tersisa hanya perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan, sementara beliau tetap menjadi sosok ibu yang sempurna di mata putranya. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak ingin rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, justru berubah menjadi ruang yang membuatku selalu waspada. Malam itu, saat suamiku sudah tertidur, aku duduk sendiri di ruang tamu dengan lampu redup. Hening rumah terasa berbeda. Ada sesuatu dalam diriku yang akhirnya berhenti menunggu keajaiban. Kalau kebenaran tidak datang sendiri, maka aku harus menjemputnya. Pikiran itu membuat tanganku dingin. Aku menatap sudut ruang tamu, tempat ibu mertua paling sering duduk setiap kali datang berkunjung. Dari sana beliau biasanya mulai mengomentari banyak hal. Cara aku menyajikan minum, susunan bantal sofa, debu di rak televisi, hal-hal kecil yang selalu berubah menjadi alasan untuk menyakiti. Dan disitulah sebuah ide muncul. Sederhana, tapi cukup besar untuk mengubah semuanya. Aku memutuskan memasang kamera kecil tersembunyi. Bukan karena aku ingin mempermalukan siapapun. Bukan karena aku ingin mencari-cari kesalahan. Aku hanya ingin menyelamatkan diriku dari keraguan yang selama ini memakan hati sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, saat suamiku berangkat kerja, aku mulai mencari kamera kecil yang tidak mudah terlihat. Ukurannya hanya sebesar kotak korek api, cukup untuk diletakkan di antara pajangan foto keluarga dan vas bunga di rak ruang tamu. Tanganku gemetar saat memasangnya. Ada rasa bersalah yang sempat menyelinap. Bagaimanapun juga, ini adalah ibunya suamiku. Seseorang yang dulu kupeluk dengan tulus di hari pernikahanku. Seseorang yang pernah kupercaya sebagai keluarga sendiri. Namun, rasa bersalah itu kalah oleh luka yang sudah terlalu lama kupendam. Aku menyalakan kamera itu, memastikan sudutnya mengarah tepat ke sofa dan meja ruang tamu, tempat semua kata-kata menyakitkan biasanya lahir. Setelah selesai, aku duduk diam menatap benda kecil itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sedikit rasa lega. Seolah aku akhirnya berhenti menjadi korban dari kebingunganku sendiri. Hari yang kutunggu datang lebih cepat dari perkiraan. Sore itu ibu mertua memberi kabar bahwa beliau akan mampir. Sejak membaca pesannya, jantungku berdetak tidak beraturan. Ada gugup, ada takut, tapi ada juga tekad yang kali ini terasa lebih kuat. Aku menyiapkan teh seperti biasa, menyusun kue di atas meja, lalu duduk dengan senyum yang kupaksakan saat beliau masuk dengan wajah lembut yang sangat kukenal. "Rumahnya rapi," katanya sambil duduk. Aku hanya tersenyum kecil. Beberapa menit pertama berjalan biasa saja. Beliau menanyakan kabar suamiku, menyinggung pekerjaan rumah, lalu memandang sekeliling dengan tatapan yang kini sudah bisa kubaca. Tatapan mencari celah. Dan tak lama kemudian, semuanya mulai terjadi lagi. Nada suaranya berubah pelan, komentarnya mulai menusuk. Kalimat demi kalimat yang selama ini hanya tinggal sebagai luka tak terlihat, kini jatuh di ruang yang sama, terekam tanpa bisa lari kemana-mana. Aku duduk diam, menahan gemetar di tangan, sambil sesekali melirik ke arah rak tempat kamera kecil itu bersembunyi. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sakit karena harus kembali mendengar kata-kata itu. Namun di saat yang sama, ada kekuatan baru yang tumbuh. Karena kali ini, aku tidak sendirian dengan luka itu. Kali ini kebenaran sedang merekam dirinya sendiri. Dan saat beliau akhirnya pulang, aku segera mengambil kamera itu dengan napas tertahan.
Jari-jariku hampir tidak stabil saat membuka rekamannya. Lalu terdengarlah suara yang selama ini hidup di ingatanku. Jelas, utuh, tanpa bisa disangkal. Aku memejamkan mata. Bukan karena terkejut, tetapi karena akhirnya aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak pernah berlebihan. Aku tidak pernah salah paham. Semua yang aku rasakan selama ini nyata. Dan dari balik layar kecil itu, keberanianku berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah keputusan. Bahwa suatu hari nanti, rekaman ini akan menjadi jawaban untuk semua kebisuan. Malam itu rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Setelah pintu tertutup dan langkah ibu mertua benar-benar menghilang dari teras, aku duduk sendiri di ruang tamu dengan kamera kecil di genggaman. Benda itu terasa ringan, tetapi entah kenapa, beban di dadaku justru semakin berat. Mungkin karena aku tahu, setelah ini tidak akan ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik kalimat, mungkin aku terlalu sensitif. Tanganku gemetar saat memindahkan rekaman ke ponsel. Layar menyala. Ruang tamu yang sama muncul di hadapanku. Sofa yang sama, meja yang sama, senyum yang sama saat beliau pertama kali duduk. Semua terlihat begitu biasa, begitu tenang. Sampai beberapa menit kemudian, nada suaranya mulai berubah. Aku menahan nafas. Kalimat pertama itu terdengar sangat jelas. Nada rendah, datar, tapi penuh duri. Komentar tentang rumah yang katanya masih berantakan, tentang caraku melayani suami yang dianggap belum cukup, tentang diriku yang disebut hanya membawa repot dalam keluarga ini. Aku memutar bagian itu sekali lagi, lalu sekali lagi. Bukan karena aku tidak percaya, justru karena aku akhirnya percaya. Semua yang selama ini kurasakan memang nyata. Setiap ketegangan di dada, setiap malam yang kulewati sambil menangis diam-diam, setiap rasa takut ketika mendengar bel rumah berbunyi, semuanya ternyata bukan hasil pikiranku sendiri. Aku benar-benar sedang terluka, dan luka itu kini memiliki suara. Ada satu bagian rekaman yang membuatku tidak mampu menahan air mata. Saat beliau berkata dengan nada dingin bahwa putranya pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada yang kurasakan saat mendengarnya langsung. Karena kali ini, aku mendengarnya sebagai seseorang yang sedang melihat kenyataan tanpa kabut keraguan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata jatuh begitu saja. Bukan hanya karena sakit, tetapi karena ada rasa lega yang aneh. Lega karena akhirnya aku tidak lagi mempertanyakan kewarasanku sendiri. Lega karena untuk pertama kalinya, aku punya sesuatu yang bisa memeluk semua rasa takutku dan berkata, kamu tidak salah. Namun bersama rasa lega itu, muncul kesedihan yang jauh lebih dalam. Aku teringat hari pertama bertemu beliau. Senyum hangat di pintu rumah. Pelukan saat hari pernikahan. Bisikan lembut yang memintaku menganggap beliau seperti ibu sendiri. Semua kenangan itu berputar di kepala, bertabrakan dengan suara dingin dari rekaman di tanganku. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kata-katanya, atau kenyataan bahwa semua kelembutan itu mungkin hanya lapisan tipis yang sengaja dipertahankan. Malam semakin larut, tapi aku terus memutar rekaman itu. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk mengumpulkan keberanian. Aku tahu, memiliki bukti bukan akhir dari semuanya. Ini justru awal dari keputusan yang jauh lebih besar. Apa yang harus kulakukan setelah ini? Pertanyaan itu berulang kali muncul. Ada bagian dalam diriku yang ingin langsung menunjukkannya pada suami malam itu juga. Membiarkan semuanya selesai secepat mungkin. Tapi ada bagian lain yang masih menahan. Aku mengenal suamiku. Dia sangat mencintai ibunya. Kalau aku menunjukkan rekaman ini dalam emosi sesaat, bisa jadi yang muncul bukan pemahaman, melainkan benturan yang lebih besar. Aku tidak ingin sekedar menang. Aku ingin kebenaran benar-benar terlihat. Aku ingin tidak ada ruang bagi siapapun untuk memelintir kenyataan. Dan dari situlah sebuah rencana mulai terbentuk. Beberapa hari lagi akan ada acara keluarga besar. Momen ketika semua orang berkumpul. Paman, bibi, sepuku, termasuk ibu mertua yang selalu menjaga citranya begitu sempurna di depan banyak orang. Pikiran itu sempat membuatku takut. Apakah aku tega?
Apakah ini terlalu jauh? Namun setiap kali keraguan datang, suara dalam rekaman itu kembali terngiang. Tentang aku yang dianggap beban, tentang aku yang tidak pantas, tentang putranya yang katanya layak mendapatkan perempuan lain. Semua itu menguatkan langkahku. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menghentikan luka yang terus dibiarkan tumbuh. Ini tentang memberi suara pada diriku yang selama ini selalu memilih diam. Aku menyimpan rekaman itu di folder khusus, lalu membuat salinan cadangan agar tidak ada kemungkinan hilang. Setelah itu aku menatap layar ponsel lama sekali. Ada rasa takut yang masih tinggal. Tetapi di balik takut itu, keberanianku kini jauh lebih utuh. Aku tahu badai besar sedang menanti. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lagi menghindarinya. Karena kebenaran yang terlalu lama disembunyikan, pada akhirnya memang selalu menemukan jalannya untuk keluar. Dan acara keluarga itu akan menjadi pintunya. Hari acara keluarga itu akhirnya tiba. Sejak pagi, ada perasaan yang terus berputar di dadaku. Campuran antara gugup, takut, dan tekad yang sudah terlalu jauh untuk ditarik kembali. Rumah kakak iparku yang menjadi tempat berkumpul hari itu sudah ramai oleh suara tawa, obrolan hangat, dan aroma masakan yang memenuhi udara. Semua orang tampak bahagia. Anak-anak berlarian di halaman. Para ibu sibuk di dapur. Para lelaki duduk di ruang tengah sambil bercanda. Dan di antara semua wajah itu, ibu mertua hadir dengan senyum lembut yang selama ini begitu sempurna di mata keluarga besar. Beliau menyapa semua orang dengan hangat, menanyakan kabar saudara satu persatu. Sesekali tertawa kecil dengan wajah penuh kelembutan. Tak seorang pun akan menyangka ada sisi lain di balik sosok yang tampak begitu menenangkan itu. Aku berdiri di sudut ruangan, memegangi ponsel yang menyimpan rekaman itu. Telapak tanganku dingin, bahkan untuk bernapas pun rasanya lebih berat dari biasanya. Suamiku beberapa kali menatapku dan bertanya pelan, "Kamu nggak apa-apa?" Aku hanya mengangguk sambil memaksakan senyum. Belum saatnya. Aku menunggu momen yang tepat. Menunggu ketika semua anggota keluarga sudah berkumpul di ruang tengah setelah makan siang, saat perhatian mereka tidak lagi terpecah oleh aktivitas lain. Ketika saat itu akhirnya datang, jantungku berdetak begitu keras sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Aku berdiri perlahan. Tanganku gemetar, tetapi kali ini aku tidak membiarkannya menghentikanku. "Aku mau bicara sebentar," kataku pelan. Ruangan mendadak lebih tenang. Semua mata tertuju padaku. Suamiku menatapku bingung. Ibu mertua juga memandangku dengan wajah lembut yang sama, seolah tidak ada apapun yang salah. Aku menarik napas panjang. Ada sesuatu yang selama ini aku pendam, dan aku rasa semua orang di sini berhak tahu. Kalimat itu membuat suasana berubah. Beberapa anggota keluarga saling pandang. Suamiku mulai berdiri, mungkin merasa ada sesuatu yang serius. Aku menggenggam ponsel lebih erat, lalu menyambungkannya ke televisi ruang tengah. Layar besar itu menyala. Detik-detik sebelum video diputar terasa seperti waktu yang berjalan sangat lambat. Aku sempat menoleh kepada ibu mertua. Untuk sesaat, aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Senyumnya menipis. Tatapannya bergerak cepat ke arah layar. Lalu, aku menekan tombol putar. Suara ruang tamu rumahku memenuhi ruangan. Awalnya hanya gambar biasa. Sofa, meja, cangkir teh. Lalu terdengar suara beliau. Jelas, tenang, dan tajam. Kalimat demi kalimat yang selama ini hanya hidup di antara dinding rumahku, kini terdengar di hadapan semua orang. Tentang aku yang dianggap tidak pantas. Tentang putranya yang katanya bisa mendapatkan perempuan lebih baik. Tentang diriku yang disebut beban. Ruangan itu mendadak sunyi dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada suara sendak. Tidak ada tawa. Tidak ada bisikan. Hanya suara dari rekaman yang terus berjalan, memecahkan satu persatu citra yang selama ini dibangun begitu rapi. Aku tidak sanggup melihat layar terlalu lama. Aku justru memandang wajah-wajah keluarga. Kaget. Tidak percaya. Beberapa bahkan tampak menahan napas. Lalu pandanganku berhenti pada suamiku. Wajahnya pucat.
Matanya berpindah dari layar ke ibunya, lalu kepadaku. Ada keterkejutan, kebingungan, dan rasa bersalah yang perlahan muncul bersamaan. Aku bisa melihat dunianya sedang berubah dalam hitungan detik. Ketika rekaman selesai, ruangan tetap diam. Sunyi yang berat. Sunyi yang penuh makna. Ibu mertua yang biasanya selalu tenang, kini terlihat kehilangan kata-kata. Wajahnya tegang. Bibirnya bergerak seperti ingin menjelaskan sesuatu, tetapi tidak ada kalimat yang benar-benar keluar. Suamiku akhirnya memecah keheningan. Ibu, suaranya lirih, penuh luka yang baru lahir. Apa ini benar? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak lagi ada ruang untuk bersembunyi. Tidak lagi ada masker yang bisa dipakai. Aku merasakan air mataku mulai jatuh. Tetapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena setelah sekian lama, akhirnya rasa sakitku memiliki saksi. Aku menatap keluarga satu persatu. Tidak ada kepuasan dalam hatiku. Yang ada hanyalah kelegaan yang bercampur pilu. Kelegaan karena akhirnya aku berhenti memikul semuanya sendirian. Pilu karena kebenaran kadang memang harus datang dengan cara yang menyakitkan. Dan di tengah kesunyian itu, aku tahu satu hal. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang akan sama. Masker itu telah runtuh. Dan bersama runtuhnya masker itu, semua hubungan dalam keluarga ini akan dipaksa menghadapi wajah aslinya. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kebenaran yang datang tanpa peringatan. Setelah rekaman itu berhenti, ruangan masih terjebak dalam sunyi yang berat. Bahkan suara jam dinding terasa lebih jelas daripada nafas orang-orang di dalamnya. Semua orang seolah sedang mencerna sesuatu yang terlalu pahit untuk diterima dalam sekali telan. Suamiku berdiri mematung di dekat televisi. Matanya masih tertuju pada layar yang kini gelap, seolah berharap apa yang baru saja didengarnya hanyalah kesalahan. Sebuah salah paham. Potongan kalimat yang keluar dari konteks. Namun kami semua tahu, suara itu terlalu jelas untuk dibantah. Aku memandangnya dengan hati bergetar. Dari semua orang di ruangan itu, mungkin dialah yang paling terluka. Bukan karena kata-kata itu ditujukan kepadanya, melainkan karena untuk pertama kalinya, dia melihat dua wajah dari orang yang paling dia percaya sejak kecil. Suaranya serak, nyaris pecah. Aku nggak tahu. Kalimat sederhana itu menghantamku dengan cara yang berbeda. Di dalamnya ada penyesalan. Ada rasa bersalah. Ada kesedihan dari seseorang yang baru menyadari bahwa orang yang dicintainya telah menjadi sumber luka bagi orang yang juga ia cintai. Ia menoleh kepadaku. Matanya merah, penuh pertanyaan yang tidak perlu lagi diucapkan. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Aku menarik nafas panjang. Ada begitu banyak jawaban untuk pertanyaan itu. Takut tidak dipercaya. Takut dianggap memecah keluarga. Takut merusak hubungan anak dan ibu. Tapi pada akhirnya, semua itu hanya bermuara pada satu hal. Aku takut kamu nggak akan percaya, kataku pelan. Kalimat itu membuat bahunya turun perlahan, seolah beban yang selama ini tidak terlihat kini jatuh tepat di hadapannya. Ia menunduk, mengusap wajah dengan kedua tangan. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat suamiku kehilangan pijakan emosinya. Di sudut lain ruangan, beberapa anggota keluarga mulai bereaksi. Kakak iparku tampak menatap ibu dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya bahwa sosok yang selama ini menjadi penengah keluarga bisa menyimpan sisi setajam itu. Seorang bibi menghela nafas panjang sambil menggeleng pelan. Yang lain memilih diam, tetapi diam mereka bukan lagi diam yang netral. Itu adalah diam yang lahir dari kenyataan pahit. Ibu mertua akhirnya berbicara. Suaranya tidak lagi setenang biasanya. Itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Namun kalimat itu terdengar rapuh, hampir tanpa kekuatan. Tidak ada lagi kelembutan yang selama ini selalu berhasil menenangkan semua orang. Yang tersisa hanya seseorang yang sedang berdiri di depan pecahan citranya sendiri. Suamiku mengangkat kepala. Apalagi yang harus dipikirkan, Bu? Katanya lirih.
Suara itu suara ibu. Ruangan kembali tenggelam dalam diam. Aku bisa merasakan udara menjadi berat, seolah semua orang sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pertengkaran keluarga. Ini adalah runtuhnya kepercayaan. Ibu mertua menatap suaminya lama sekali. Untuk sesaat di wajah beliau, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan kemarahan, bukan gengsi, melainkan rasa malu yang datang terlambat. Beliau duduk perlahan, menatap lantai. Tidak ada pembelaan lain, tidak ada penyangkalan yang tersisa. Dan justru disitulah semua orang memahami kebenarannya. Suamiku berjalan mendekat ke arahku. Langkahnya pelan, berat, seolah setiap pijakan membawa rasa bersalah yang semakin besar. Saat ia berdiri di hadapanku, matanya penuh luka. Katanya, "Maaf." Hanya satu kata, tetapi di dalam kata itu ada begitu banyak hal yang tidak perlu dijelaskan lagi. Maaf karena tidak peka. Maaf karena terlalu percaya tanpa melihat luka di depan mata. Maaf karena membiarkanku menghadapi semuanya sendirian. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini bukan air mata dari rasa sakit yang sama. Ada sesuatu yang hangat di baliknya. Perasaan bahwa akhirnya aku didengar. Bahwa akhirnya seseorang yang paling penting dalam hidupku melihat apa yang selama ini kusimpan dalam diam. Ia menggenggam tanganku erat. Dan di tengah ruangan yang masih dipenuhi ketegangan, genggaman itu terasa seperti janji tanpa suara. Bahwa mulai hari ini, aku tidak akan sendirian lagi. Keluarga besar perlahan mulai mendekat. Beberapa meminta maaf karena tidak pernah melihat tanda-tanda yang ada. Yang lain menepuk pundaku dengan lembut, seolah ingin mengatakan bahwa keberanianku telah membuka mata banyak orang. Aku tidak merasa menang. Tidak sedikit pun. Yang kurasakan hanyalah lega. Lega karena akhirnya beban panjang itu jatuh. Lega karena rumah tanggaku kini punya kesempatan untuk berdiri di atas kejujuran, bukan kepura-puraan. Namun di balik semua itu, aku tahu jalan kami belum selesai. Membuka luka adalah satu hal. Menyembuhkannya adalah perjalanan yang jauh lebih panjang. Dan dari wajah ibu mertua yang kini tertunduk dalam diam, aku tahu bab kedua bukan lagi tentang pembuktian, melainkan tentang apakah hati yang retak masih bisa diperbaiki. Hari-hari setelah acara keluarga itu terasa berbeda. Bukan karena semua luka langsung sembuh. Bukan juga karena suasana mendadak kembali hangat, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Justru yang hadir pertama kali adalah jarak. Sunyi yang canggung, tatapan yang lebih berhati-hati, dan perasaan asing yang menyelimuti hubungan kami semua. Namun kadang, perubahan memang selalu dimulai dari keheningan yang jujur. Di rumah, aku dan suamiku mulai banyak berbicara. Bukan lagi percakapan ringan tentang pekerjaan atau rencana akhir pekan, tetapi obrolan panjang yang selama ini tertunda, tentang apa yang kurasakan selama berbulan-bulan, tentang rasa takut yang membuatku pilih diam, tentang bagaimana setiap kata dari ibunya perlahan mengikis rasa amanku di rumah sendiri. Suamiku mendengarkan semuanya, benar-benar mendengarkan. Tidak menyela, tidak membela siapapun. Ia hanya duduk di sampingku, memegang tanganku, dan sesekali mengusap air mata yang jatuh tanpa bisa kutahan. Di wajahnya aku melihat penyesalan yang masih tinggal. Tetapi kali ini juga ada sesuatu yang jauh lebih menenangkan. Kesadaran. Ia mulai memahami bahwa menjadi suami bukan hanya soal mencintai, tetapi juga hadir sepenuhnya saat pasangannya terluka. Sejak malam itu, hubungan kami justru menjadi lebih dekat. Ada kejujuran baru yang tumbuh di antara kami. Dinding yang dulu dibangun oleh rasa takut perlahan runtuh, digantikan oleh keberanian untuk saling membuka hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah kembali terasa seperti tempat pulang. Bukan ruang yang membuatku waspada, melainkan tempat di mana aku bisa bernafas lega. Beberapa minggu kemudian, ibu mertua datang ke rumah. Kali ini beliau datang sendirian. Tanpa banyak kata, beliau duduk di sofa yang dulu menjadi saksi begitu banyak luka. Tangannya saling menggenggam erat, seolah ada beban besar yang sedang berusaha beliau susun menjadi kalimat. Aku duduk di hadapannya.
Jantungku tetap berdebar, tetapi tidak lagi oleh rasa takut yang sama. Ada ketenangan yang berbeda. Mungkin karena sekarang aku tahu kebenaran tidak lagi tersembunyi. Beliau menatapku lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan, "Ibu minta maaf." 3 kata itu sederhana, namun untuk seseorang yang selama ini selalu terlihat kuat dan menjaga citra, aku tahu mengucapkannya bukan hal mudah. Suaranya bergetar. Yang ibu lakukan salah. Ibu terlalu ikut campur. Terlalu merasa tidak rela anak ibu punya kehidupan sendiri. Aku diam mendengarkan. Bukan karena tidak punya jawaban, tetapi karena aku ingin memberi ruang bagi kejujuran yang baru pertama kali benar-benar lahir dari hati beliau. Air matanya mulai menggenang di matanya. Ibu takut kehilangan dia, lanjutnya lirih. Dan ketakutan itu membuat ibu menyakitimu. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi manusiawi dari semua ini. Di balik kata-kata tajam dan sikap menyakitkan itu, ternyata ada ketakutan yang tidak pernah selesai di dalam dirinya. Bukan pembenaran, tetapi penjelasan yang membuat luka itu lebih mudah kupahami. Aku menarik nafas panjang. Memaafkan bukan berarti melupakan semua rasa sakit. Bukan juga berarti semua hubungan langsung kembali seperti semula. Tetapi memaafkan adalah memberi kesempatan pada hati untuk tidak terus hidup di dalam luka yang sama. "Aku terima permintaan maaf ibu," kataku pelan. Kalimat itu membuat beliau menangis. Dan entah kenapa, air mataku pun ikut jatuh. Bukan karena luka lama kembali terbuka, melainkan karena akhirnya kami sampai pada titik yang selama ini terasa mustahil. Kejujuran. Hari-hari berikutnya tidak berubah menjadi sempurna. Masih ada canggung, masih ada hati-hati, masih ada jarak yang butuh waktu untuk dipulihkan. Namun sedikit demi sedikit, semuanya membaik. Ibu mertua mulai belajar menjaga batas. Aku belajar membuka hati tanpa rasa takut. Dan suamiku berdiri di tengah kami. Bukan lagi sebagai anak yang menutup mata, tetapi sebagai jembatan yang membantu kami saling memahami. Dari semua yang terjadi, aku akhirnya belajar satu hal yang sangat penting. Kadang, luka terbesar justru datang dari orang yang kita sebut keluarga. Namun bukan berarti luka itu harus menjadi akhir. Selama ada keberanian untuk jujur, ruang untuk mendengar, dan hati yang mau berubah, hubungan yang retak masih punya kesempatan untuk diperbaiki. Tidak mudah, tidak instan, namun mungkin. Kini saat aku melihat ruang tamu rumah kami, aku tidak lagi teringat pada rasa takut. Aku justru teringat pada satu momen penting ketika keberanian memilih untuk tidak lagi diam. Karena kadang, kebenaran memang harus menyakitkan terlebih dahulu sebelum akhirnya membawa penyembuhan. Dan dari semua air mata yang pernah jatuh, aku belajar bahwa keberanian dan kejujuran adalah 2 hal yang sering menjadi awal dari damai yang sesungguhnya. Setelah semua yang terjadi, aku sering duduk sendiri di ruang tamu pada malam hari. Ruang yang dulu pernah menyimpan begitu banyak ketegangan, air mata, dan ketakutan, kini perlahan berubah menjadi tempat yang mengajarkanku arti keberanian. Kadang aku memandang sofa itu lama sekali, mengingat bagaimana setiap luka pernah lahir dari sana, lalu tersenyum kecil, karena akhirnya semua itu tidak lagi terasa menyesakan. Aku belajar bahwa diam tidak selalu berarti sabar. Kadang diam justru memberi ruang bagi luka untuk tumbuh lebih dalam, sampai kita sendiri lupa bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut. Selama ini aku berpikir, menjaga perasaan semua orang adalah bentuk kedewasaan. Padahal, menjaga diriku sendiri juga sama pentingnya. Suamiku kini jauh lebih peka. Ia tidak lagi hanya melihat dari apa yang tampak di permukaan, tetapi benar-benar belajar mendengar hal-hal yang tidak terucap. Hubungan kami menjadi lebih kuat, karena dibangun di atas kejujuran yang sempat tertunda. Dengan ibu mertua pun, perlahan ada perubahan. Tidak langsung hangat, tidak juga sempurna, tetapi lebih jujur. Ada batas yang kini sama-sama kami pahami. Ada sikap saling menjaga yang lahir bukan dari kepura-puraan, melainkan dari kesadaran bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang. Dari semua kejadian ini, aku memahami satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Kebenaran mungkin datang dengan rasa sakit.
Ia bisa mengguncang hubungan, meruntuhkan topeng, bahkan memaksa hati menerima kenyataan yang pahit. Tetapi justru dari sanalah penyembuhan sering dimulai. Karena luka yang diakui punya kesempatan untuk sembuh. Sementara luka yang terus disembunyikan hanya akan berubah menjadi jarak yang semakin dalam. Kalau hari ini kalian sedang berada di posisi yang sama, merasa diperlakukan tidak adil oleh orang terdekat, jangan buru-buru meragukan perasaan kalian sendiri. Dengarkan hati kalian, cari cara terbaik untuk menghadapi, dan jangan takut pada kejujuran. Kadang satu langkah berani untuk berkata jujur bisa menjadi awal dari damai yang selama ini kalian cari. Dan malam itu, saat aku mematikan lampu ruang tamu dan melangkah menuju kamar, aku tahu satu hal. Rumah ini akhirnya kembali menjadi tempat pulang. Bukan karena tidak pernah ada luka, tetapi karena kami memilih untuk menyembuhkannya bersama.